Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Sebuah mobil menabrak sepasang suami istri yang berboncengan sepeda motor serta 2 orang warga lainnya di Yogyakarta. Akibatnya 2 orang meninggal dunia di tempat dan 2 lain dirawat di rumah sakit. Sebuah mobil menabrak sepasang suami istri yang berada di sebuah sepeda motor. Dari arah semua. Suami istri tersebut ditabrak dari belakang oleh mobil dan langsung meninggal di lokasi kejadian. Tidak hanya menabrak pengendara motor, mobil tersebut juga menabrak 2 warga lainnya, yaitu Purwadi, seorang loper koran, dan pejalan kaki Yatmi, dan kini keduanya dirawat di rumah sakit. Menurut Satuan Lantas Polres Yogyakarta, kejadian bermula saat pengemudi mobil menabrak motor dan kemudian pengemudi tidak bisa mengendalikan mobilnya dan akhirnya menabrak loper koran serta pejalan kaki. Dari olah TKP, pengemudi bernama Adis Prihantara, warga Banyumas, diduga mengantuk saat mengemudi dan pelaku saat ini masih ditahan di Polres Kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Nuryanto, TV One mengabarkan. Kabar selanjutnya, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan kapal yang terbakar di Tangkahan Pasifik, Tapanuli Tengah. Meski sudah dipadamkan, namun kepulan asap masih terlihat di badan kapal. Lima kapal yang terbakar di Tangkahan Pasifik, Tapanuli Tengah perlahan berhasil dipadamkan. Meski demikian, kepulan asap masih terlihat di badan kapal saat petugas memadamkan api. Petugas pun juga sempat kesulitan memadamkan karena diduga ada BBM di dalam kapal. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, petugas kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Satu hanya yang keempat ini hanya salonnya aja kena dia. Penyebabnya kemana? Penyebab sampai saat ini masih dalam penyelidikan. Masih dalam penyelidik, kita belum tahu. Masih sadar, yang jelas kita masih dalam penyelidikan. Yang mengetahui dari awal siapa kira-kira? Mengetahui dari awal dari penjaga malam di Tangkahan Pasifik, karena dia menjaga namanya itu Tadio Jibua. Sejauh ini tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini, namun kerugian kebakaran ditaksir mencapai 6 miliar rupiah. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Selanjutnya, pembagian kebutuhan pokok di tempat pelelangan ikan Lempasing, Bandar Lampung, berakhir ricuh. Kericuhan disebabkan tidak terorganisirnya antrian ratusan warga penerima sembako. Pembagian 9 bahan pokok atau sembako di tempat pelelangan ikan Lempasing, Bandar Lampung berakhir ricuh. Ratusan warga penerima sembako berdesakan dan saling tarik-menarik kardus yang berisi bahan pokok tersebut. Tidak adanya antrean membuat warga saling berebut sembako. Pembagian sembako ini dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelang bulan Ramadan tiba. Dalam acara ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengimbau warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan untuk tidak menggunakan cantrang trol dan bom ikan. Selain itu, Susi juga melarang pengusaha untuk membangun gedung di sekitar pantai, terlebih melakukan reklamasi. Hal ini untuk mencegah para nelayan kehilangan mata pencaharian. Kayaknya kita tidak boleh lagi menimbun laut, mereklamasi laut. Lalu mestinya reklamasi hanya kalau tidak ada pilihan lain. Pelabuhan, pembangunan power plant misalnya, bolehlah. Tetapi kalau hanya sekedar bikin mall, bikin hotel, laut kita mesti masih banyak.
Sejumlah warga berharap kedepannya pemerintah dapat membantu warga untuk memberikan kapal yang bisa melaut pada saat gelombang air tinggi. Hal ini dikarenakan saat cuaca buruk, para nelayan terpaksa tidak melaut karena perahu mereka tidak bisa menerjang tingginya ombak. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Selamat sore pemirsa, menyaksikan headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Puluhan petani ikan di Kabupaten Dai, Sumatera Utara membersihkan kerambah dari bangkai ikan yang mati mendadak akibat kekurangan oksigen dan perubahan cuaca. Nantinya ikan-ikan tersebut akan digunakan untuk pupuk lahan pertanian mereka. Pasca matinya ikan secara mendadak di kerambah jaring apung di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, puluhan petani mulai membersihkan kerambah mereka dari bangkai ikan. Bangkai ikan ini akan diberikan kepada para petani kopi di Kecamatan Tanjung Beringin untuk dijadikan pupuk tanaman perladangan mereka. Hingga saat ini para petani kerambah jaring apung belum mengetahui pasti penyebab kematian ikan. Dugaan sementara ikan-ikan ini mati karena kekurangan oksigen pasca perubahan cuaca. Para petani masih menunggu hasil analisa penelitian dari